wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum yuzhiru ala dini kullih arsalahu basiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdilu li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian Al-Muhajirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Allah masih memberikan kita kekuatan, kesehatan, kesempatan dan juga umur. Mari kita manfaatkan karunia Allah ini dalam rangka memperbaiki kualitas diri kita kepada Allah. Baik kualitas ketaatan kita, kualitas iman kita, dan juga kualitas ibadah kita. Kenapa? Karena orang yang Allah berikan kesempatan hidup oleh Allah dan kesehatan oleh Allah, tetapi tidak ada perbaikan kualitas diri. Orang itu diistilahkan wujuduhu kal adami. Adanya dia sama dengan tidak ada. Orang Jawa menyebut timun wungkuk, masuk karung tapi tidak dihitung, hanya untuk menambah-nambah tok. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila nur au ila siratal mustaqim. Rasulullah sudah berhasil membimbing umat manusia dari manusia yang hidup di dalam kejahiliahan kepada manusia yang disinari oleh cahaya iman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, untuk kesempatan malam hari ini kita akan coba membahas menemukan kembali kesadaran fitrah ketuhanan di tengah-tengah pandemi. Di dalam surat Ar-Rum ayat 30 Allah menyatakan, Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu. Kata wajah di sini tentu bukan hanya berarti muka toh, tetapi kata wajah di sini adalah seluruh totalitas jiwa dan raga. Seperti ungkapan Nabi Ibrahim ketika berkata, Inni wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifah. Totalitas keseluruhan jiwa dan raga untuk dihadapkan kepada agama Allah. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Allah telah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya. Dan tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Fitrah yang di sini yang dimaksud adalah keimanan kepada Allah sesuai dengan perjanjian alastu bi rabbikum. Al-A'raf ayat 172. Jadi sesuai dengan fitrah ini sebetulnya tidak ada manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Hanya saja kesadaran manusia itu, kesadaran fitrah itu tertutup oleh keangkuhan dan kesombongan manusia. Pernah suatu hari kita di dalam sebuah diskusi, itu ada beberapa teman, ada teman Yahudi 2 orang, kemudian ada yang Nasrani, ada Katolik, ada Hindu, dan ada yang ateis. Yang ateis ini kebetulan tutor bahasa Inggris kami waktu itu. Dia mengatakan dia tidak percaya kepada Tuhan. Kemudian kita menonton sebuah film yang akan kita diskusikan, judulnya Fenomena. Di dalam film itu ada sebuah kapal yang sedang berlayar masuk ke dalam pusaran badai. Di saat kapal tadi masuk ke dalam pusaran badai, orang-orang yang ada di dalam kapal tadi berkata, "Oh my God." Semua mereka berkata, "Oh my God." Oh Tuhan, tolong saya. Saya tanya kepada tutor bahasa Inggris itu namanya saya tanya, Sidney, jika kamu berada pada posisi itu, apa yang akan kamu katakan? Apakah kamu juga akan berkata, oh my God, help me? Dia mengatakan, maybe mulyadi, mungkin mulyadi. Saya katakan, saudara sama dengan Fir'aun. Fir'aun juga begitu. Fir'aun ketika mau tenggelam di Laut Merah, dia berkata, inni amantu bi Rabbi Musa wa Harun.
Kalau azab Tuhan seperti ini, saya juga beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Nah, jadi sebetulnya kesadaran fitrah ini, kesadaran akan keberadaan Tuhan, ini tertutup oleh selubung tebal kabut kehidupan dunia, baik filsafat materialistik maupun pola hidup yang hedonis. Apa selubung dunia itu? Di antaranya adalah kekuasaan, harta, dan ilah yang palsu. Untuk mencapai kekuasaan, terkadang orang memakai istilah homo homini lupus, menjadi seribu manusia lain sejauh tujuannya tercapai. Dengan kekuasaan manusia menjadi sombong. Kesombongan manusia dengan kekuasaan itu yang Allah gambarkan dengan dan sebagaimana yang terjadi pada masa Fir'aun. Fir'aun ada simbol yang terjadi pada dia. Ada Bal'am, politikus yang mendukung kekuasaan Fir'aun. Kemudian ada Qarun yang mendukung dari hartanya. Kemudian ada Fir'aun dengan kekuasaan. Dengan tiga pilar ini manusia menyombongkan diri di hadapan kekuasaan Allah. Dia beranggapan, bahkan Fir'aun berkata, Ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhanmu yang maha. Begitu juga dengan harta. Manusia beranggapan segala-galanya bisa diperoleh, bahkan dunia bisa dibeli dengan hartanya. Maka dia beranggapan bahwa yang menjadi Tuhan bagi dia adalah filsafat materialis. Kemudian yang ketiga, yang menutup kesadaran fitrah itu adalah ilah yang palsu. Ilah yang palsu itu adalah Tuhan yang palsu. Apa yang dimaksud dengan Tuhan yang palsu itu? Tuhan yang palsu yang pertama itu Allah jelaskan di dalam surat 25 ayat 43. Ara'aita man ittakhadha ilahan hawa. Betapa banyak, tidakkah kau perhatikan di antara manusia yang menjadikan sebagai ilahnya hawa nafsunya. Dia percaya Allah itu ada. Dia percaya Rasul itu ada. Tetapi di dalam kenyataan hidupnya, dia lebih mempertuhankan hawa nafsu daripada ketundukannya terhadap Allah. Dia mempertuhankan ketundukannya terhadap kekuasaan materi daripada ketundukannya terhadap Allah. Kemudian ilah yang palsu yang kedua adalah ketika Allah berkata, Ya Isa bin Maryam, a'anta qultu lin-nasi ittakhizuni wa ummiya ilahan min dunillah. Allah berkata, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengajarkan kepada manusia, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai dua ilah selain Allah. Ini ilah palsu yang kedua. Kemudian ilah palsu yang ketiga apa? Ketika Allah berkata dalam surat Al-An'am, surat 7 ayat 74. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azara atattakhizu asnaman halihah. Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, mengapa engkau menjadikan patung-patung itu sebagai ilah selain Allah? Memang dalam kehidupan modern tidak ada orang yang menyembah patung seperti pada zaman-zaman primitif. Akan tetapi patung itu datang dalam bentuk kekuasaan. Patung itu datang dalam bentuk kemegahan. Patung itu datang dalam bentuk yang melalaikan manusia dari mengingat Allah. Ini yang menyebabkan kesadaran fitrah itu tertutup oleh selubung kabut dunia. Terkadang kita menghujat orang-orang ateis yang tidak percaya kepada Tuhan. Padahal orang ateis itu hanya menolak konsep Tuhan yang dikonsepkan oleh sejarah agama mereka di barat. Sementara terkadang kita menerima konsep Tuhan yang disampaikan oleh para rasul dan ayat-ayat Al-Quran, tetapi kita menolak kesadaran Tuhan yang bersifat ihsan. Pemberhalaan terhadap keakuan dan keegoisan manusia. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan ilah itu? Ilah adalah segala sesuatu
yang dipentingkan sedemikian rupa sehingga orang terdominasi oleh sesuatu tersebut. Itu yang dimaksud dengan ilah. Maka kalau kita lihat, kata laha di dalam bahasa Arab itu adalah yang dipuja, yang dimuliakan, yang ditinggikan, yang diagungkan, yang diabdi, yang dilayani, yang diperuntukkan, yang disembah. Sementara kata aliha itu adalah yang dicintai, yang dirindui, yang didamba, yang diharap, yang diingini, yang didekati, yang dicari, yang dipentingkan. Maka kalimat tauhid di dalam Islam bukan dimulai dari perkataan saya percaya kepada Allah, tetapi dimulai dari perkataan la ilaha. Berarti apa? Tidak ada yang dipuja, tidak ada yang dimuliakan, tidak ada yang ditinggikan, tidak ada yang diagungkan, tidak ada yang diabdi, tidak ada yang dilayani, tidak ada yang diperuntukkan, tidak ada yang disembah, tidak ada yang dicintai, tidak ada yang dirindui, tidak ada yang didamba, tidak ada yang diharap, tidak ada yang diingini, tidak ada yang didekati, tidak ada yang dicari, dan tidak ada yang dipentingkan illallah. Inilah yang kalimat tauhid di dalam Islam. Maka keimanan kesadaran fitrah itu bukan hanya sekedar kita percaya Allah itu ada. Kalau sekedar percaya Allah itu ada, mungkin iblis adalah makhluk yang pertama masuk surga. Kenapa? Karena iblis itu 6.000 tahun lamanya taat kepada Allah. Tetapi iblis itu hanya tidak mau tunduk kepada Adam atas perintah Allah. Jadi kalau ada manusia yang sombong, yang tidak mau menempelkan keningnya di tempat sujud, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah, ini orang ini lebih sombong dari iblis. Kalau iblis hanya tidak mau tunduk kepada Adam, tetapi dia tidak menyangkal kekuasaan Allah. Jadi kalau ada orang yang menyangkal kekuasaan Allah, ini kesombongannya melebihi kesombongan. Begitu juga. Kalau kesadaran fitrah itu hanya sekedar Allah itu adalah Tuhan kita, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Tentu orang Arab jahiliyah yang pertama masuk surga. Sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunallah. Wahai Muhammad, jika engkau bertanya kepada orang Arab jahiliyah siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan menjawab Allah. Sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Jika engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah. Tetapi untuk sampai kepada Allah, ada yang mereka pentingkan selain dari Allah, yang dinamakan Tuhan-Tuhan kecil. Ada Tuhan Lata, Tuhan Uzza, Tuhan Manat, yang juga mereka anggap memberikan manfaat dan mudarat di dalam kehidupan mereka. Maka dengan demikian, mereka dikatakan orang-orang yang menolak kesadaran fitrah atas ketauhidan kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka untuk itu Allah sayang kepada manusia. Allah mengingatkan manusia atas kesadaran fitrah itu melalui para rasulnya. Contoh, Allah mengutus kepada Nabi Hud kaum Ad, yaitu mengutus Nabi Hud kepada kaum Ad. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Fussilat ayat 15. Allah mengutus Nabi Saleh kepada kaum Samud dan Allah mengutus Musa kepada Fir'aun. Ini dalam rangka kasih sayang Allah kepada manusia untuk menyelamatkan manusia. Tetapi manusia tetap menyombongkan diri di hadapan kekuasaan Allah sehingga datang kekuasaan Allah. Allah juga mengajarkan kita atas kesadaran fitrah melalui pengalaman Rasulnya. Contoh, Nabi Ayub alaihissalam menerima sebuah wabah penyakit. Bahkan awalnya Nabi Ayub tidak menerima belatung yang menggerogoti tubuhnya. Tetapi ketika dia diasingkan di balik bukit di dalam gua, apa kata Nabi Ayub kepada belatung yang ada di tubuhnya? Wahai belatung, makanlah rezekimu, karena di dalam kesepian gua ini ternyata tidak ada yang menemani saya kecuali hanya dirimu. Maka makanlah apa yang menjadi rezekimu dari tubuh saya. Akhirnya, Nabi Ayub mengajarkan kita pada kesadaran fitrah itu ketika Nabi Ayub berkata, Rabbi
anni masanni durur wa anta arhamar rahimin. Ya Allah, Engkau adalah zat yang maha menyembuhkan. Hambamu terbaring dalam keadaan sakit. Kesadaran fitrah yang Allah ajarkan melalui Nabi Ayub. Allah adalah zat yang maha menyembuhkan. Allah maha kuasa, tidak ada kesembuhan kecuali dari Allah. Hambamu terbaring dalam keadaan sakit, tidak meminta disembuhkan Nabi Ayub. Tetapi ketika kesadaran itu muncul, Allah selamatkan Nabi Ayub dari bencana yang menimpa dia. Allah juga mengajarkan kita kesadaran fitrah itu melalui Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sekiranya dia tidak berzikir kepada Allah dan mengingat Allah, maka akan kami biarkan dia di dalam perut ikan itu sampai kiamat datang. Maka ketika Nabi Yunus berada di dalam kesepian dan kesunyian perut ikan, muncul kesadaran fitrah mengajarkan kepada manusia, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau, hamba ini penuh dengan dosa, keakuan, kesombongan, lari dari tanggung jawab. Subhanaka, inni kuntu minaz zalimin. Kesadaran bahwa kita zalim terhadap diri kita, ini menandakan kesadaran yang terang. Kita kembali kepada kesadaran Allah. Kemudian Allah juga mengajarkan kita melalui Nabi Musa ketika dia terdesak di pinggir laut dikejar oleh pasukan Fir'aun. Di saat Nabi Musa mulai ketakutan, muncul kesadaran fitrah. Apa kata Nabi Musa? Tuhanku bersama denganku. Akhirnya, kesadaran fitrah itu Allah perintahkan Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya ke laut sehingga terbuka lebar jalan bagi Nabi Musa untuk menyelamatkan diri dan kaumnya dari cengkraman Firaun. Begitu juga Allah mengajarkan kita melalui Rasul kita Nabi Muhammad SAW ketika berada di Gua Sur. Padahal jarak antara orang kafir yang mengejar beliau, jika dia melihat ke bawah akan kelihatan Rasulullah. Abu Bakar ketakutan, tapi Nabi berkata, la takhawf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan khawatir, Allah bersama dengan kita. Maka kesadaran fitrah yang seperti ini yang terkadang hilang dari kesadaran bahwa Allah bersama kita. Kesadaran bahwa Allah membarengi kita. Bahkan Allah itu min hablil warid, lebih dekat daripada urat leher. Kita beranggapan yang paling dekat dengan kita adalah keluarga kita. Yang paling dekat dengan kita adalah istri kita. Ternyata yang paling dekat dengan kita adalah Allah min hablil warid. Tetapi kita terkadang tidak menyadari atas kesadaran. Maka untuk itu, keangkuhan manusia, kesombongan manusia yang tidak mau sadar atas kesadaran fitrah itu. Padahal para penyeru-penyeru kepada jalan kebenaran dan jalan kebaikan tidak henti-hentinya menyeru manusia kepada jalan kebenaran itu. Maka akhirnya manusia juga tidak sadar. Allah hancurkan keakuan, kesombongan, dan keangkuhan manusia itu melalui tentara Allah yang bernama virus corona. Manusia yang selama ini menyombongkan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, ternyata ilmu pengetahuan di dalam bidang medis pun tidak berdaya untuk mencari solusi terhadap virus corona. Manusia menyombongkan diri dengan kemampuan teknologi di bidang militer dan pertahanan keamanan. Ternyata virus corona yang tidak kelihatan pun bisa menembus menganggap diri mereka kuat.
Mereka yang sombong dengan kekuatan ekonominya. Ternyata virus corona pun Halo Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak. Oh, betul Ustaz. Tadi sempat berhenti Ustaz. Iya, ya. 3 menit lagi Ustaz. 3 menit lagi, Pak. Ya, ya. Oh ya. Ketika Allah menghancurkan kaum Samud dengan kesombongannya, Allah menghancurkan Fir'aun dengan kesombongannya, Allah menghancurkan Abraha dengan virus dari batu buat mereka bagaikan daun yang dimakan kita. Untuk itu, kondisi ini adalah waktu bagi kita untuk masuk ke dalam kesadaran bahwa tidak ada yang perlu kita sombongkan di hadapan Allah. Kita harus masuk kembali kepada kesadaran Alastu, kepada kesadaran sangkan para Jumat. Saya ini, Allah itu siapa? Apakah saya pantas menyombongkan diri di hadapan keagungan dan kekuasaan Allah? Sehingga kita sampai kepada pernyataan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, tiada yang sia-sia yang Engkau ciptakan semua ini. Maka untuk itu, di tengah-tengah social distancing, physical distancing, adalah kesempatan bagi kita untuk melupakan hiruk-pikuk dunia, melupakan hiruk-pikuk pekerjaan, untuk masuk ke dalam kesadaran fitrah. Allah mengatakan, Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah mengajak manusia kepada Darussalam dan menunjuki kepada jalan yang lurus barang siapa yang dikehendaki. Mari kita kejar petunjuk Allah, terutama di bulan-bulan Ramadan yang penuh berkah. Itu yang bisa kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridha wal hinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.